Sejak hari itu, ia mulai aktif berpartisipasi dalam latihan tim. Ia kini tak hanya fokus mencetak gol, tapi juga mulai sering memberikan assist, terutama untuk Jun dan Sako. Posisi yang pun berubah, dari pemburu gawang, menjadi second striker. Sang Wol, sang pelatih, menjelaskan, striker kedua mendukung penyerang utama. Ia bertugas sebagai jembatan antara lini tengah dan depan. Ia harus bisa menggiring, mengoper, menembak, dan menciptakan ruang. Namun, pelatih juga menambahkan, karena kau masih muda, jangan terbebani. Ambil inisiatif, tapi tetap percaya diri. Bagi Yang, instruksi itu terdengar membingungkan. Tapi ia hanya menjawab dengan senyum. Sehari sebelum kompetisi, dalam sesi latihan terakhir, Yang membuat umpan terobosan untuk Jun, yang kemudian berlari cepat, mengarahkan bola ke gawang, dan gol. Jun memuji umpan Yang, dan Yang balik memuji sundulan temannya. Sako, dari sisi lapangan, menyaksikan momen itu dan mencatat dalam hati. Kerja sama mereka hampir sempurna. Sako yakin, dengan performa seperti ini, bahkan melawan raksasa Eropa seperti Belanda, Portugal, atau Jerman, mereka takkan tertinggal jauh. Setelah latihan, pelatih berteriak, semua orang kerja bagus. Waktunya istirahat. Yang berjalan menjauh dari lapangan, berpikir. Ini latihan terakhir sebelum segalanya dimulai. Sistem grade kembali muncul, menampilkan pesan, misi pertama, selesai. Satu syarat telah terpenuhi. Yang tersenyum. Yang tersisa sekarang adalah syarat kedua, membawa tim setidaknya mencapai perempat final. Hari itu pun tiba. 18 Desember. Sang Dong muncul di layar sebagai komentator. Kejuaraan dunia pemuda akhirnya dimulai, serunya. Di sampingnya, Chen Manon, sang analis, mengangguk. Ini adalah turnamen pemuda terbesar sejak Piala Dunia. Dan yang luar biasa, turnamen ini diselenggarakan langsung di Korea Selatan. Pertandingan pembuka mempertemukan Chobum FC melawan tim nasional Polandia U13. Yang melangkah masuk ke lapangan. Nomor 7 di punggungnya. Ia berdiri di atas rumput alami stadion, dan meskipun tribun penonton masih kosong, ia merasa seperti pemain profesional sungguhan. Saat melakukan pemanasan, ia sempat menyapa salah satu pemain Polandia. Dalam hati, ia berpikir, kalau saja aku sudah datang beberapa bulan lebih awal, mungkin aku bisa bertemu Lewandowski, striker legendaris Polandia. Tapi tak apa, yang penting sekarang adalah memenangkan pertandingan ini. Wajahnya tersenyum tenang, tapi matanya penuh tekad. Di ruang komentator, Sang Dong bertanya, menurutmu, siapa yang unggul di pertandingan ini? Mangsa Aha, analis itu, menjawab, Chobum FC punya peluang besar. Karena mereka memiliki Wu Yang. Formasi yang diterapkan tim Korea cukup bervariasi, 4-2-4, tapi dengan fleksibilitas penuh. Mereka bermain dengan tekanan tinggi, menguasai bola di seluruh lapangan, tanpa memberi ruang sedikit pun untuk lawan. Dan kini, peluit berbunyi. Pertandingan dimulai. Sementara itu, tim nasional Polandia turun ke lapangan dengan formasi 4-2-3-1, strategi yang dirancang untuk meredam kekuatan fisik lawan mereka. Di tengah lapangan, sang playmaker, Camille, dengan cekatan mengatur ritme permainan. Ia mengalirkan bola ke rekan setimnya, dan perlahan 5 gelandang Polandia mulai mendominasi, membangun serangan yang sistematis dan presisi. Camille mencoba melepaskan tembakan ke arah Jaros, namun bola dialihkan dan segera diteruskan ke depan. Serangan mendadak itu mengejutkan para pemain Chobum FC. Formasi pertahanan mereka sempat runtuh saat pemain bernama Rwatkinski berhasil menembus garis belakang dan mencoba menguasai bola. Ia yakin, selama sentuhan pertamanya tetap stabil, dia bisa mencetak gol dalam situasi 1 lawan 1. Namun, tepat sebelum bola mencapai kakinya, datanglah Yang, anak muda berbakat itu, memotong jalur bola secara mengejutkan. Bahkan Jaros sempat terkejut, mempertanyakan mengapa seorang penyerang berada di posisi bertahan. Tanpa ragu, Yang membawa bola dan mencoba mengalirkannya ke rekan setim. Tapi pemain Polandia menghadangnya. Mereka mengira yang akan berhenti, namun yang terjadi justru sebaliknya, ia menggiring bola melewati mereka dengan sangat ringan, bahkan seperti tanpa bola. Para pemain hanya bisa terpaku melihat kecepatan dan kelincahannya. Kemudian, dari tengah lapangan, salah satu rekannya mengoper bola ke Yang. Sebuah umpan terukur. Kini, ia berhadapan dengan 3 pemain bertahan. Tapi itu bukan masalah. Dengan kecepatan eksplosif,
yang melejit, bahkan seolah-olah tubuhnya terangkat dari tanah. Ia melewati dua pemain, dan saat bertemu dengan pemain bernomor punggung 5, ia menyelip di antara mereka tanpa bisa dihentikan. Pemain itu hanya bisa mengomentari dalam hati, anak ini, monster. Kini tinggal kiper yang berdiri di hadapannya. Tapi fokus yang tidak tergoyahkan. Ia terus menekan, dan akhirnya, boom! Sebuah gol tercipta di menit ke-7 babak pertama. Chobum FC unggul lebih dulu. Rekan setimnya menyambut dengan sorak dan canda, menyebut pemain Polandia pasti malu. Bagi Yang, sebenarnya ia ingin mencetak gol dengan gaya, tapi kenyataannya, kecepatannya sendiri justru sulit dikendalikan. Sang Dong, komentator pertandingan, memuji aksi sprint sepanjang 60 meter itu. Sementara Mang Seak menyebut bahwa bocah ini bukan hanya pesepak bola, tapi punya potensi sebagai atlet sejati. Dari sisi Polandia, pelatih mereka tampak kebingungan. Bagaimana mungkin bocah 9 tahun bermain seperti itu? Ia bahkan mengatakan, ini seperti membawa peluncur roket ke kompetisi bela diri. Permainan terus berlanjut. Seorang pemain Chobum FC sedang ditekan oleh pemain Polandia bernomor 11. Ia merasa dalam tekanan dan bisa kehilangan bola kapan saja. Tapi saat menoleh ke tengah lapangan, ia melihat yang berdiri bebas, siap menerima bola. Sebuah umpan dikirim, dan dengan mudah ia mengendalikannya. Kini ia melihat sekeliling. Tidak ada celah. Maka, ia berteriak pada Hayang Jun, memintanya berlari. Teriakan itu mengejutkan pemain Polandia nomor 3 dan juga nomor 9 Chobum FC. Serangan berikutnya pun akan segera dimulai. Para komentator mencatat dengan tajam bahwa Yang tampak terus mencari pergerakan Hayong Jun. Anak itu, meski masih muda, harus tetap tenang dan terhubung dengan rekan setimnya. Yang pun menaruh harapan besar pada Jun yang terlihat memberi respons baik. Ia menggiring bola melewati satu pemain yang menandainya, mengira Jun akan bergerak seperti yang mereka latih. Namun tiba-tiba, Jun melenceng ke arah samping. Yang sadar, ia harus segera membuat keputusan. Hayong Jun tengah ditandai ketat oleh dua pemain lawan dari belakang. Tapi saat ia memanggil Yang dengan suara lantang, Yang menangkapnya sebagai sinyal. Umpan panjang, itulah satu-satunya pilihan. Jika bola bisa melayang melewati pertahanan, maka ini akan jadi assist sempurna. Tapi sebelum sempat melepaskan umpan, Yang melihat jalur ke gawang terbuka. Tanpa ragu, ia bersiap melepaskan tembakan. Para komentator sempat meragukan keputusan ini, tembakan jarak menengah seperti ini sangat sulit, bahkan untuk pemain berpengalaman. Tapi bola meluncur keras, membentuk lintasan tak terduga, tak bisa dijangkau oleh kiper. Gol tercipta. Sang Dong memuji keputusan yang tidak mengoper, tapi memilih menembak. Sementara Mang Seak menyebut itu adalah kejutan yang luar biasa dari sudut yang nyaris mustahil. Yang melompat kegirangan, merayakan gol dengan penuh semangat. Ia bahkan bertanya-tanya dalam hati, apakah Cristiano Ronaldo selalu merasa seperti ini setiap kali melakukan selebrasi? Dengan tawa kecil, ia menirukan selebrasi sang legenda, dikelilingi rekan setimnya. Keserakahan, manifestasi bakat dalam dirinya, muncul kembali. Kali ini, ia merasa tembakan jarak menengahnya mulai menjadi senjata andalan. Ia bertanya-tanya, bisakah ia menyaingi, atau bahkan melampaui, Chim yang asli? Tapi lebih dari segalanya, bermain sepak bola membuatnya bahagia. Berlari di atas lapangan hijau, mencetak gol, dan tak merasakan sakit di lututnya, itu semua adalah anugerah. Dia mengejar hat-trick. Dan seperti tak mau kalah, Hayong Jun mencetak gol kedua mereka, menambah tekanan pada tim Polandia. Para pemain lawan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya bocah itu? Monster? Atau sesuatu yang lebih? Ketika melihat bayangan keserakahan berdiri di belakang Yang, mereka semakin bingung, tapi Yang hanya menoleh ketika seseorang memanggil namanya. Hayong Jun bertanya kenapa tadi ia tak mengoper. Yang hanya menjawab tenang, tidak perlu umpan, karena syarat misinya sudah terpenuhi. Yang penting sekarang adalah menang. Jun sempat mengeluh, tapi yang menenangkannya. Akan ada kesempatan lain di babak kedua. Dan benar saja, di menit ke-120, sisa 13 menit sebelum peluit akhir, Yang menyiapkan bola untuk tembakan berikutnya. Ia membidik sudut gawang, lalu gol. Hat-trick sempurna. Komentator menyebutnya sebagai pemain luar biasa yang bahkan layak masuk nominasi bola emas turnamen. Tapi pertandingan belum usai. Seorang pemain Chobum FC melihat peluang dari sisi lapangan dan memutuskan mengirim bola panjang ke arah Yang.
semua mata tertuju padanya. Dengan kecepatan eksplosif, yang mengejar dan mengendalikan bola, meskipun terlalu jauh dan Baek sudah mendekat. Situasi sulit. Namun dari sisi lain, ia mendengar suara lagi. Ha Yong-jun memanggilnya. Dia berdiri bebas tanpa penjagaan. Tanpa pikir panjang, ia mengirim umpan lambung akurat ke arahnya. Bola melayang di atas pertahanan, dan Jun, dengan timing sempurna, menyundulnya langsung ke gawang. Gol lagi. Sinergi antara dua anak muda ini membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bakat biasa. Mereka adalah generasi baru, dan dunia mulai memperhatikannya. Komentator berseru, assist yang fantastis, dan itu adalah gol keempat untuk Chobum FC. Ha Yong-jun pun mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke arah penonton, merayakan gol bersama ibunya yang hadir langsung di tribun. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi kebanggaan, bukan hanya karena gol, tapi karena bisa membuat sang ibu tersenyum. Melihat itu, yang mengira selebrasi Jun adalah bentuk penghormatan untuk ibunya. Lalu, ia pun menoleh ke kerumunan, dan matanya menemukan sosok ibunya sendiri sedang menonton. Sebuah senyum cerah muncul di wajahnya saat ia memberikan isyarat tangan berbentuk pohon ek, simbol kecil yang hanya mereka berdua pahami. Jun menepuk punggung Yang dan berkata bahwa itu adalah umpan yang hebat, sambil berterima kasih atas kerja sama mereka. Sepak bola itu permainan tim. Hidup ini kesepian, tapi sepak bola adalah tentang kerjasama. Setelah pertandingan berakhir, dalam wawancara pasca laga, seorang jurnalis memperkenalkan bocah itu sebagai protagonis yang membawa Chobum FC pada kemenangan telak 4-0. Ia bertanya bagaimana rasanya menjadi sorotan pertandingan. Ia menjawab tenang, mengatakan bahwa mereka menang karena kerja keras dan solidaritas tim. Jawaban yang matang untuk usianya. Wartawan lalu bertanya apakah ada hal lain yang ingin ia katakan. Dengan yakin, bocah itu menunjuk ke dadanya dan berkata bahwa ia membawa harapan orang tuanya dan semua yang mendukungnya. Itulah mengapa aku akan menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia, katanya. Ia pun meminta dukungan dari semua yang menonton di rumah. Di sisi lain, yang sedang menyaksikan siaran ulang itu dari rumah hanya bisa menutupi wajahnya, merasa malu dengan gaya percaya dirinya. Ia berpikir, kenapa dirinya bicara seperti itu? Apalagi dengan gaya berpose sedikit aneh, seakan sedang dalam fase emo, membuat tontonannya jadi lucu sekaligus membanggakan. Sementara itu, dunia internet mulai berubah. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan Yang, berkata bahwa bocah ini tidak akan bisa mencetak gol melawan tim luar negeri, kini mulai berpihak padanya. Dalam sekejap, basis penggemar Yang pun mulai tumbuh pesat. Keesokan harinya, mereka menghadapi tim dari Swedia, Djurgårdens. Laga berlangsung sengit, tapi mereka berhasil menang tipis 3-2. Setelah itu, mereka bertemu Portal FC, dan meskipun pertandingan sangat sulit, beberapa gol dramatis dari yang menyelamatkan tim dari kekalahan dan menghasilkan hasil imbang. Hari berikutnya, mereka masuk ke perempat final melawan Paraguay. Lagi-lagi, Ha Yong-jun dan yang menjadi kunci. Keduanya mencetak 2 gol berturut-turut, mengamankan comeback dan membawa tim menuju semifinal. Di ruang ganti setelah pertandingan, Yang berdiri dan mengumumkan bahwa lawan mereka berikutnya di semifinal adalah tim U13 Jepang, tim yang menduduki posisi kedua di grup A. Jika mereka menang, maka panggung final di Stadion Sangam akan menjadi kenyataan. Semua pemain Chobum FC pun serempak berseru, kita akan menang. Lapangan pun menjadi saksi saat mereka memasuki pertandingan penentuan. Yang dan Ha Yong-jun bersiap menghadapi U13 Jepang. Dalam hati, Yang menyatakan bahwa ia tak boleh kalah, terutama bukan dari Jepang. Kick-off dimulai. Para pemain saling memberi salam. Tapi perhatian yang langsung tertuju pada seorang pemain Jepang, Coach Shinji. Ia menyadari bahwa bocah ini adalah kunci dari permainan Jepang. Untuk lebih memahami lawan, Yang mencoba membaca auranya, memvisualisasikan bakatnya. Dari sana, ia menyadari Shinji adalah pemain jenius dengan peringkat teknik sentuhan B, bakat individual C, dan lari tanpa bola di level C. Ia juga melihat misi unik yang harus diselesaikannya, mencuri bola 5 kali. Itu membuatnya heran. Ia seorang striker, bukan back. Kenapa harus mencuri bola? Tapi jika itu tantangannya, maka ia putuskan, kali ini, ia akan memainkan peran bebas.